Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur sedulur sekampung, Khalil Gibran yang bernama asli Gibran Khalil Gibran lahir di Libanon 6 Januari 1883 dan beliau meninggal di New York City, Amerika Serikat pada tanggal 10 April 1931 pada usia 48 tahun. Adalah seorang seniman, penyair, dan penulis Libanon Amerika. Ia lahir di Libanon, saat itu masuk provinsi Suriah di Kesultanan Utsmaniyah, dan menghabiskan sebagian besar masa produktifnya di Amerika Serikat. Salah satu karyanya yang sangat tenar adalah sebuah buku yang berjudul The Prophet. Gibran Khalil Gibran lahir di Bashari, Libanon dari keluarga Katolik Maronit. Bashari sendiri merupakan daerah yang kerap disinggahi badai, gempa, serta petir. Tak heran bila sejak kecil mata Gibran sudah terbiasa menangkap fenomena-fenomena alam tersebut. Inilah yang nantinya banyak mempengaruhi tulisan-tulisan tentang alam. Pada usia 10 tahun bersama ibu dan kedua adik perempuannya, Gibran pindah ke Boston, Amerika Serikat. Tak heran bila kemudian Gibran kecil mengalami kejutan budaya, seperti yang banyak dialami oleh para imigran lain yang berhamburan datang ke Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Keceriaan Gibran di bangku sekolah umum di Boston diisi dengan masa akulturasi, maka bahasa dan gayanya dibentuk oleh corak kehidupan Amerika. Namun proses Amerikanisasi Gibran hanya berlangsung selama 3 tahun, karena setelah itu dia kembali ke Beirut, di mana dia belajar di Collège de la Sagesse, sekolah tinggi Katolik Maronit sejak tahun 1899 sampai 1902. Selama awal masa remaja, visinya tentang tanah kelahiran dan masa depannya mulai terbentuk. Kesultanan Utsmaniyah yang sudah lemah, sifat munafik organisasi gereja, dan peran kaum wanita Asia Barat yang sekedar sebagai pengabdi mengilhami cara pandangnya yang kemudian dituangkan ke dalam karya-karyanya yang berbahasa Arab. Gibran menulis drama pertamanya di Paris dari tahun 1901 hingga 1902. Tatkala itu usianya menginjak 20 tahun. Karya pertamanya, Spirit Rebellious, ditulis di Boston dan diterbitkan di New York, yang berisi 4 cerita kontemporer sebagai sindiran keras yang menyerang orang-orang korup yang dilihatnya. Akibatnya Gibran menerima hukuman berupa pengucilan dari gereja Maronit. Akan tetapi sindiran-sindiran Gibran itu tiba-tiba dianggap sebagai harapan dan suara pembebasan bagi kaum tertindas di Asia Barat. Masa-masa pembentukan diri selama di Paris cerai-berai ketika Gibran menerima kabar dari Konsulat Jenderal Turki bahwa sebuah tragedi telah menghancurkan keluarganya. Adik perempuannya yang paling muda berumur 15 tahun, Sultana, meninggal karena TBC. Gibran segera kembali ke Boston. Kakaknya, Peter, seorang pelayan toko yang menjadi tumpuan hidup saudara-saudara dan ibunya, juga meninggal karena TBC. Ibu yang memuja dan dipujanya, Camilla, juga telah meninggal dunia karena tumor ganas. Hanya adiknya Mariana yang masih tersisa, dan ia dihantui trauma penyakit dan kemiskinan keluarganya. Kematian anggota keluarga yang sangat dicintainya itu terjadi antara bulan Maret dan Juni tahun 1903. Gibran dan adiknya lantas harus menyangga sebuah keluarga yang tidak lengkap ini dan berusaha keras untuk menjaga kelangsungan hidupnya.
Pada tahun-tahun awal kehidupan mereka berdua, Mariana membiayai penerbitan karya-karya Gibran dengan biaya yang diperoleh dari hasil menjahit di Mistihan Jones. Berkat kerja keras adiknya itu, Gibran dapat meneruskan karir keseniman dan kesastraannya yang masih awal. Pada tahun 1908, Gibran singgah di Paris lagi. Di sini, ia hidup senang karena secara rutin menerima cukup uang dari Mary Haskell, seorang wanita kepala sekolah yang berusia 10 tahun lebih tua, namun dikenal memiliki hubungan khusus dengannya sejak masih tinggal di Boston. Dari tahun 1909 sampai 1910, dia belajar di School of Bucks Arts dan Juilliard Academy. Kembali ke Boston, Gibran mendirikan sebuah studio di Westchester Street di bagian kota Beacon Hill. Ia juga mengambil alih pembiayaan keluarganya. Di New York, Gibran bekerja di apartemen studionya, sebuah bangunan yang sengaja didirikan untuk tempat ia melukis dan menulis. Sebelum tahun 1912, Broken Wings telah diterbitkan dalam bahasa Arab. Buku ini bercerita tentang cinta Selma Karami kepada seorang muridnya. Namun, Selma terpaksa menjadi tunangan kemenakannya sendiri sebelum akhirnya menikah dengan suami yang merupakan seorang uskup yang oportunis. Karya Gibran ini sering dianggap sebagai autobiografinya. Pengaruh Broken Wings terasa sangat besar di dunia Arab karena di sini untuk pertama kalinya wanita-wanita Arab yang dinomorduakan mempunyai kesempatan untuk berbicara bahwa mereka adalah istri yang memiliki hak untuk memprotes struktur kekuasaan yang diatur dalam perkawinan. Cetakan pertama Broken Wings ini dipersembahkan untuk Mary Haskell. Gibran sangat produktif dan hidupnya mengalami banyak perbedaan pada tahun-tahun berikutnya. Selain menulis dalam bahasa Arab, dia juga terus menyempurnakan penguasaan bahasa Inggrisnya dan mengembangkan kesenimannya. Ketika terjadi perang besar di Lebanon, Gibran menjadi seorang pengamat dari kalangan non-pemerintah bagi masyarakat Suriah yang tinggal di Amerika. Ketika Gibran dewasa, pandangannya mengenai dunia timur meredup. Vierlotti, seorang novelis Perancis yang sangat terpikat dengan dunia timur, pernah berkata pada Gibran, "Kalau hal ini sangat mengenaskan, disadari atau tidak, Gibran memang telah belajar untuk mengagumi kehebatan Barat." Sebelum tahun 1918, Gibran sudah siap meluncurkan karya pertamanya dalam bahasa Inggris. Persahabatan yang erat antara Mary tergambar dalam The Madman. Setelah The Madman, buku Gibran yang berbahasa Inggris adalah 20 Drawing 1919, The Fererun 1920, dan Sang Nabi pada tahun 1923. Karya-karyanya itu adalah suatu cara agar dirinya memahami dunia sebagai orang dewasa dan sebagai seorang siswa sekolah di Lebanon. Ditulis dalam bahasa Arab, tetapi tidak dipublikasikan dan kemudian dikembangkan lagi untuk ditulis ulang dalam bahasa Inggris pada tahun 1918 sampai 1922. Sebelum terbitnya Sang Nabi, hubungan dekat antara Mary dan Gibran mulai tidak jelas. Mary dilamar Florence Minnis, seorang pengusaha kaya dari Georgia. Ia menawarkan pada Maria sebuah kehidupan mewah dan mendesaknya agar melepaskan tanggung jawab pendidikannya. Walau hubungan Mary dan Gibran pada mulanya diwarnai dengan berbagai pertimbangan dan diskusi mengenai kemungkinan pernikahan mereka,
Tetapi pada dasarnya prinsip-prinsip Mary selama ini banyak yang berbeda dengan Gibran. Ketidaksabaran mereka dalam membina hubungan dekat dan penolakan mereka terhadap ikatan perkawinan dengan jelas telah merasuk ke dalam hubungan tersebut. Akhirnya Mary menerima Lawrence Minnis. Pada tahun 1920, Gibran mendirikan sebuah asosiasi penulis Arab yang dinamakan Arabitah Al-Alamiyah atau Ikatan Penulis. Tujuan ikatan ini merombak kesusastraan Arab yang stagnan. Seiring dengan naiknya reputasi Gibran, ia memiliki banyak pengagum. Salah satunya adalah Barbara Young. Ia mengenal Gibran setelah membaca Sang Nabi. Barbara Young sendiri merupakan pemilik sebuah toko buku yang sebelumnya menjadi guru bahasa Inggris. Selama 8 tahun tinggal di New York, Barbara Young ikut aktif dalam kegiatan studio Gibran. Gibran menyelesaikan Scent of Foam tahun 1926 dan Yesus the Son of Man pada tahun 1928. Ia juga membacakan naskah drama tulisnya Lazarus pada tanggal 6 Januari 1929. Setelah itu, Gibran menyelesaikan The Earth's God pada tahun 1931. Karyanya yang lain, The Wanderer, yang selama ini ada di tangan Mary, diterbitkan tanpa nama pada tahun 1932 setelah kematiannya. Juga tulisannya yang lain, The Garden of the Prophet. Memorial Khalil Gibran di Washington DC. Pada tanggal 10 April 1931 jam 11 malam, Gibran meninggal dunia. Tubuhnya memang telah lama digerogoti sirosis hati dan tuberkulosis, tapi selama ini ia menolak untuk dirawat di rumah sakit. Hari berikutnya, Mariana mengirim telegram ke Mary di Savannah untuk mengabarkan kematian penyair ini. Meskipun harus merawat suaminya yang saat itu juga menderita sakit, Mary tetap menyempatkan diri untuk melayat Gibran. Jenazah Gibran kemudian dikebumikan tanggal 21 Agustus di Marsarkis, yang sekarang Gibran Museum, sebuah biara Karmelit di mana Gibran pernah melakukan ibadah. Sepeninggalan Gibran, Barbara Young-lah yang mengetahui seluk-beluk studio, warisan dan tanah peninggalan Gibran, juga secarik kertas yang tertuliskan, "Di dalam hatiku masih ada sedikit keinginan untuk membantu dunia timur, karena ia telah banyak sekali membantuku." Batur sedulur sekampung, demikian kisah tentang Khalil Gibran, seorang penyair yang terkenal. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan atau ingin melengkapi kisah sejarah ini, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap meduluran aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.